Ya guys, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Permintaan temen aja tuh ya di kolom komen yang kemarin minta dianalisis atau dilihat lah gitu koin Brise atau token Brise. Kita langsung ke ini aja ya, ke coin market cap. Ini adalah coin market cap. Harganya kalau dari technical analysis saya lihat dari monthly itu cukup parah guys karena tembus semua. Ini apa, titik support ini tertembus, ini tertembus, ini tertembus, ketembus semua guys. Jadi awalnya dia di sini itu 0,0-nya berapa ini? 2066. Ini 4 digit di belakang, ini 5 digit di belakang ya, masih lumayan masih. Tapi kalau sampai tembus ke sini hamsong guys. Benar-benar riset cukup apa ya, ya parah juga. Padahal kalau melihat fundamentalnya nanti kita lihat di Twitternya cukup cukup bagus, cukup aktif gitu ya. Saya sebetulnya Brise ini cukup koin favorit, tapi kalau kita lihat kenapa bahkan turunnya bener-bener rapih gitu, turun aja, urap juga, naik-naik dikit set ketembak lagi, turun naik tembak lagi gitu ya, jadi susah sekali kayaknya mau naik. eh ini harga sekarang ya 0,00009. Kalau kita ngelihat rupiahnya adalah, sebentar, aduh luar ya. Saya akan lihat ke ganti dulu ke sini karena biar tahu harga rupiahnya gitu ya. Jadi biar tahu harga rupiahnya, kita cari Brise lagi. Nah, harga rupiah adalah 0,000015. Jadi masih ya, memang koin micin gitu. Koin micin tuh apa sih? Micin ya penyedap rasa. Harganya 500 perak, dapatnya ribuan butir. Ya sama, ini disebut koin micin. Pada dasarnya dulu kalau di secara internasional adalah koin meme, koin meme, koin lucu-lucuan, koin hiburan gitu ya. Tapi yang awalnya di Binance Smart Chain, kemudian dia ke Ethereum, dia kemana-mana, dan dia sekarang sudah koin karena dia ada di apa namanya Bridge Chain, di Bitget dia punya jaringan sendiri sekarang sudah, jadi sudah berubah menjadi koin. Tapi yang koinnya itu yang ada di BRC20 kalau nggak salah, di Bryscan. Kalau yang di sini itu masih di BNB atau Ethereum, nanti kita lihat coba ya. Peringkatnya juga masih jauh di 599 gitu ya, masih jauh sekali. Kapitalisasi pasarnya itu 600 miliar rupiah. Ya kalau itu sekitar berapa tadi saya ngeliat dolarnya, 37 dolar. Saya biasa dolar ya, kalau dibandingkan dengan Shiba Inu aja, Shiba Inu sekarang udah 15 miliar dolar, jauh lah. Ini miliar rupiah guys, mungkin juta dolar ya, 30-an juta dolar. Kemudian volumenya itu 30 miliar. Ya, is oke sih, dalam 24 jam masih ada yang jual dan beli sebesar 30 miliar, ya besar sekali gitu ya, besar. Kemudian suplai beredar adalah 395 triliun, belum kurang-kurang juga masih segini ya. Total suplainya sebetulnya ada 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Kita lihat apalagi ke bawahnya, apa kalau mau ngelihat community atau beritanya bisa lihat. Kemudian atap pasarnya di sini banyak ya, jadi ada di PancakeSwap, di DEX, kemudian di Gate.io, HTI, KuCoin, dia banyak sekali guys. Sudah dijual di mana-mana. Sayangnya kenapa dia tidak masuk ke Binance gitu. Binance itu kan besarnya luar biasa, tapi kenapa nggak masuk saya nggak tahu, ada urusan apa Brise ini dengan apa namanya Biden. Sementara koin lain itu yang baru-baru aja masuk loh. Ini koin yang sudah lama, koin yang termasuk populer dulu ya, tapi nggak masuk ke Binance, saya nggak tahu kenapa. Oke. Kalau kita melihat penjelajah explorernya nih ya, dia ada di BSC, ada juga di Ethereum, ada Bryscan.
Kalau ini ada di numpang ya, kalau ini token di BSC, token di Ethereum, dan ini adalah koinnya gitu ya. Kalau kita ngeliat di BSC-nya itu holdernya cuman 189.000. Kalau ngelihat Shiba Inu 1,6 juta orang gitu kalau nggak salah, tapi total transfernya adalah 3 juta total transfer. Kemudian kita lihat holdernya, dia sudah di burning berapa banyak. Kalau kita melihat di holder, kita bisa lihat dead walletnya. Kita cari dead walletnya yang paling atas ya. Paling atas itu ada 61,5% di burning, senilai 61 juta dolar. Banyak sekali, 615 triliun. Kalau kita mau lihat ada di BSC sekiannya untuk di dead wallet. Kalau kalian mau lihat di sana untuk tracking, bisa di tracking ya. Ini di sana ada benar-benar ada 615 brise ada di sana, dan ini adalah burning setiap saatnya, 4 hari yang lalu, 11 hari yang lalu, dan lain-lain itu di burning terus-terusan. Mungkin secara otomatis, saya nggak tahu ngambil dari mana mereka, apakah secara protokol atau yang manual, karena brise ini sering buyback. Jadi buyback, kemudian dia sengaja di burning, dimasukin ke sana. Itu memang seperti itu dari si brise, yaitu kelebihannya si brise, dia mau buyback, entah itu dari mana, pokoknya dia burning, entah betul-betul buy atau simpanan mereka gitu ya. Kan bisa aja kan mereka itu menyimpan kemudian seolah-olah di burn, kan bisa saja gitu ya. Kalau udah dijual di umum ya harus beli semua gitu ya. Tapi kalau apakah ada pembelian, kita harusnya susah trackingnya. Kalau dia bisa tracking pembelian, sebetulnya bisa aja, karena kita bisa tracking kemana-mana sebetulnya ini. Cuman ya kalau mau silahkan aja didalami untuk dia gitu ya. Kemudian kalau di Briscan-nya dia sudah mainnet, karena dia udah mainnet di sana. Total bloknya sudah ya lumayan 5 juta blok, transaksinya udah 46 juta. Nih cash fee-nya, kemudian wallet address-nya hampir 1 juta ya, hampir 1 juta address untuk Brise, untuk Briscan-nya. Saya nggak tahu apakah ini termasuk menghitung tokennya. Artinya token itu token yang ada di Ethereum, yang ada di BSC, apakah termasuk atau tidak, ataukah ini saja. Takutnya Brise yang koin dengan Brise yang itu berbeda, takutnya kan seperti itu ya. Kita tidak pernah tahu, tapi ini secara daily ada 1999 atau 1 koma ya, kayaknya 1 koma ya, 19 berarti hampir 2000 ya. 1K itu berarti 1000, jadi 199 hampir 1000 lah, 1099 transaksi per hari ya. Is okay lah, secara fundamental is okay. Kalau kita ngelihat juga di Twitter ya, di Twitternya dia cukup aktif. Kita lihat di sini 6 jam yang lalu dia juga ada tetap update gitu ya, tetap update. Kemudian dia masih bagaimana cara join ke Bitget ekosistem. Kemudian apalagi di sini Bitget Revolution, ada banyak, kalian bisa lihat di sana ya, di Twitternya dia. Kemudian dia juga ada yang menarik tadi, apa ya, dia mengklaim bahwa sudah ada 600.000 member di Zero Trading Zero Crypto. This unlimited explain why. Lebih dari 600.000 member. Dia menggunakan exchange. Dia punya exchange kan, si Bitget ini punya exchange sendiri, Bitget Exchange. Saya nggak tahu apakah ini 600.000. Tapi kalau wallet tadi udah hampir 1 juta.
apakah ini di exchange-nya dia gitu. Tapi kalau melihat sini sih memang di exchange-nya dia gitu ya, mungkin lah. Tapi kalau saya tanyakan kepada AI tadi, ChatGPT, Bitget Exchange itu mengklaim 600.000 member, bisakah saya mencari bukti? Oke, karena ini bahasa Inggris, saya minta bahasa Indonesia. Jawaban ChatGPT ini, Bitget mengklaim memiliki lebih dari 600.000 anggota komunitasnya. Klaim ini muncul dalam konteks pengembangan ekosistem mereka yang semakin berkembang, termasuk kerjasama dengan KuCoin dan Gate.io. Namun, angka ini sulit diverifikasi secara independen karena tidak ada data publik yang secara langsung mendukung atau membuktikan klaim ini. Ya, betul atau tidak, intinya kata AI pun dia tidak ada data publik ya, dia tidak dipublikasi. Bitcoin dikenal ekosistem yang berfokus pada skalabilitas dan biaya transaksi rendah. Memang betul dia sangat murah sekali untuk transaksinya gitu, untuk di Bitcoin-nya. Meskipun mereka terlihat menjanjikan, penting untuk hati-hati melakukan riset mendalam sebelum buat keputusan terkait platform ini. Untuk memastikan kebenaran klaim ini, sebaiknya Anda mengecek sumber-sumber yang terpercaya atau mengikuti diskusi komunitas terkait, mendapatkan gambaran aktivitas keanggotaannya sebenarnya. Anda bisa membaca lebih lanjut di blog ekonomi dan Gate.io, itu kata si ChatGPT. Kita juga bisa lihat referensinya ada di Chrome, dia itu di bitget.com. Nah, di sana kalian bisa lihat weekly reportnya. Ini adalah fastest growing ecosystem. Secara itu memang dia ya apa namanya? Oh, berarti 600.000 itu community user, guys. Community user ya. Bukan artinya member itu member community, bukan apa nasabahnya di Bitget, bukan. Berarti dia mengklaim hanya community-nya. Ya community ya wajar lah, kan community belum tentu beli. Kalau saya ada di saya subscribe di X-nya mungkin termasuk, atau mungkin di Telegramnya mungkin dimasukin, kita juga nggak tahu gitu ya di sana. Tapi dia ada di sana, kemudian ada 25.000 lebih transaksi mungkin gitu ya, itu bisa dibuktikan. Zero cost is okay, kemudian ada smart contract, ada staking, ada dan lain-lain. Ya intinya secara koin meme, walaupun awalnya koin meme, dia cukup bagus fundamentalnya, tapi fundamental itu tidak menjanjikan apapun. Pada faktanya koin ini juga nggak naik-naik harganya kan sebetulnya. Kalau kita ngelihat bahkan turun terus. Padahal secara ini kan jelas-jelas fundamentalnya bagus dibanding koin lain. Kalian mungkin akan sulit melihat aktivitas mereka gitu. Timnya mereka nggak mesti ini ya, nggak mesti nongol gitu. Kebanyakan dia dibikin ya sudah gitu. Tapi di Bitget masih terus mereka pengembangnya masih melakukan tes report, weekly report dan lain-lain dia seperti ini. Kalian bisa baca aja. Makanya secara ekosistem sih oke, tetapi secara harga faktanya memang seperti ini gitu ya. Sedikit lah, bahkan relatif turun terus ya, walaupun memang secara garis besar gitu ya, memang tidak hanya dia sendirian, apapun itu memang sedang turun, rata-rata sedang turun. Tapi kalau kita ngelihat bandingin dengan dengan koin-koin yang trendy gitu, yang tren ini kayak yang tren-tren nih, salah satunya PP lah gitu ya, PP tren juga, tapi ya turunnya beginilah, naik kemudian turun segini, tidak sampai sini terus jujuk-jujuk ke sini gitu ya. Secara technical analisis kan seperti itu. Kemudian ada CAT mungkin yang baru ini, koin-koin sama, koin-koin jelas ini koin baru sebulan ini kalau kita lihat seperti ini ya. Itulah contoh-contoh koin-koin spekulasi. Jadi banyak koin-koin baru, setiap hari ada lahir koin baru ya. Kemudian ada Catwave itu yang saya sudah ulas di video sebelumnya, belum saya upload sih memang, tapi saya sudah sekalian gitu ya di sini. Kalian bisa lihat sama juga, tapi setidak-tidaknya kalau ngelihat perjalanan mingguannya Catwave ini kan ya masih manis-manis saja gitu ya, dari bawah naik turun, kemudian naik lagi. Tapi bisa saja dong kalau berisai kan dari bawah sini naik
naik kemudian turun, cukup terus bertahun-tahun begitu. Nah, takutnya nanti turun di bawahnya gitu ya. Apakah layak dipertahankan kalau Brise ini? Soal layak dan tidak, karena kalau ikut kata saya gitu, saya itu suka dengan siklusnya. Jadi kalau saya belum, target saya untuk membeli, maksudnya bukan target ya, tujuan saya membeli sebuah kripto, saya udah menahan dari 2021 akhir pada saat keruntuhan di sini, yang lain runtuh, saya juga beli pada akhirnya zong juga kan. Nah, yang dari beli di pucuk sini saja nggak jual guys, apapun koinnya. Saya mungkin ada punya 34 koin kalau nggak salah, sebagian yang udah naik ya saya jual, sebagian tak biarin aja. Yang beli di bawah kemarin sini udah dapat cuannya ya, ada yang saya jual, ada yang beli lagi, koin bermacam-macam koin lah gitu ya. Karena memang ya saya spekulasi dan menunggu siklus itu datang di bulan-bulan ketika nanti apa namanya Bitcoin sudah mencapai titik topnya. Saya mungkin nggak tahu. Tetapi kalau ngelihat si data masa lalu, eh Brise ini di ini yang garis terpanjang ini, dia itu naik kemudian runtuh di bulan 12 ya, di bulan 12. Jadi di sini candle pertama kali dia lahir di bawah banget, kemudian terbang, kemudian turun bersama yang lain. Kemudian dia terbang lagi di bulan 3 di mana koin lain tidak ada yang bisa menembus ATH ini. Jadi ini adalah ATH, kemudian jatuh, kemudian dia terbang lagi, jauh melampaui titik awal. Sementara kalau koin lain nggak ada yang begini gitu. Itu kelebihannya sebetulnya ya kalau ngelihat technical analysis. Kemudian jatuh ternyata dalam sekali. Dalam, walaupun kalau kita urutkan ini di sini sudah lebih rendah ya. Ini yang ini ujung ini lebih rendah dari yang ini. Artinya tujuan kita adalah di sini, di paling bawah. Kalau dia sampai tembus ya kelar guys. Mungkin satu-satunya untuk recovery, karena saya beli data, saya juga termasuk orang pemegang Brise, dan pada akhirnya ya sudah cukup gratis juga turunnya. Tapi ya beli setahun lalu sekarang dijual nggak ada bedanya buat saya gitu. Jadi lebih baik kalaupun nanti jatuh justru saya harus recovery minim nanti dari recovery, duit recovery sini bisa naik beberapa, walaupun nggak harus setinggi ini, apa namanya, bisa merecover yang pernah beli tinggi kan. Kalau sekarang udah makin murah, barang murah belinya banyak, belinya dapatnya banyak kan, dapatnya banyak. Mungkin kalau naik sedikit aja kita dapatnya banyak untuk merecover yang kemarin kita beli di sini, mungkin seperti itu. Terus secara technical analysis. Nah, buat kalian yang belinya kemarin di sini, kalau kira-kira kalian merasa sakit ya is okay, terserah kalian saja. Untuk kalian membeli juga terserah kalian. Tadi sudah saya sampaikan, saya memang punya dan saya biarkan saja. Saya waktu beli 2 tahun lalu ya, kenapa juga sekarang saya harus jual. Nggak ada untungnya buat gue juga, rugi pun ya sudah, namanya juga kripto kan. Memang seperti ini. Kalau kalian belum siap dengan penurunan yang begitu tajam ya jangan di kripto lah, ke emas saja, deposito dan lain-lain, itu jelas lebih bijak. Gitu guys ya untuk Brise. Jadi buat kemarin ada satu teman yang minta diulas. Itulah tadi ulasan saya. Beberapa kalian bisa membaca sendiri, mulai dari dengan di CoinMarketCap, mau di BitGet, di X. Kalau perlu kalian masuk ke grup Telegramnya dia ya bisa-bisa aja. Tapi yang pasti kalau ini ya untuk community, karena ini koin-koin community. Tapi yang jelas adalah timnya masih is okay, dia masih bekerja lah gitu. Artinya dia masih rajin untuk, walaupun di X itu simple guys, sederhana gitu. Tapi banyak koin lain, banyak kan X-nya sudah nggak aktif, websitenya juga sudah nggak diapa-apain gitu. Ini masih ada lah, masih dikelola gitu. Artinya pengembangnya aja masih semangat ya. Kita yang udah rugi itu kan kalau dijual guys. Sekarang kalau kalian beli 1 juta, kemudian sekarang tinggal
400.000 gitu, apa rugi? Ya nggak rugi kan, koin lu kan sama gitu ya, lu beli 400.000 dapat misalkan 1 juta koin, ya koin lu malah 1 juta, lu yang pegang, lu yang simpan, ya belum rugi kalau belum kalian jual. Kalau kalian jual ya udah rugi. Jadi kalau selagi kalian tidak diapa-apakan ya belum rugi lah. Rugi itu kan kalau dijual. Sama juga kolektor batu akik, kalau batumu masih disimpan di lemari kok rugi, ya nggak usah rugi lah. Kamu suka dengan koleksi batu gitu ya. Kalau saya memang kolektor koin, turun ya sudah, no problem juga gitu. Syukur-syukur nanti naik lagi, enggak pun ya nggak apa-apa. Karena apa namanya, koin ini kita nggak jelas. Koin di setiap hari itu ada 28.000 guys, 28.000 hari ini yang tercatat di Coin Market Cap. Ada kalau nggak salah, di mana bisa kalian lihat lah, kalau di PC kelihatan. Setiap hari itu lahir koin-koin baru 100, 200 koin baru, koin nggak jelas ya, naik turun, kemudian hilang lagi, ya itu banyak lah. Jadi tetap bijak gitu guys. Jadi buat kalian yang sudah punya, kalau mau ditahan ya monggo, enggak juga. Saya nggak merekomendasikan apa-apa, saya hanya menyampaikan ini. Buat kalian yang kayak awal-awalnya pengen beli, saya nggak menyarankan apa-apa juga. Bijak-bijaklah menggunakan uangmu, itu duitmu. Nanti kamu beli pakai handphonemu di sini kan, kamu beli. Kemudian itu duitmu. Nanti kalau kamu rugi ya kamu juga yang nangis. Tapi kalau nanti untung kamu juga yang menikmati. Jadi bijak saja membeli kripto ini kayak membeli mungkin batu akik lah yang FOMO-FOMOan, kemudian nanti ada harganya atau tidak. Yang pasti memang kalaupun ini laku, tetap laku. Lihat dari volume sini. Artinya kalau volumenya masih tinggi, artinya masih laku guys. Berarti ada orang yang mau menjual dan membeli di sini sebesar 30 miliar. Artinya selagi uangmu di bawah 30 miliar berarti mungkin kamu masih bisa laku dijual. Walaupun tidak langsung laku, tapi kalau paling-paling 1 juta 2 juta ya begitu klik ya langsung laku lah gitu ya. Kecuali kalau duitmu berpuluh-puluh miliar, itu lain lagi ceritanya gitu ya. Jadi begitu guys. Mudah-mudahan nanti kalian ada gambaran lah seperti itu caranya. Seperti itu. Kalau ngomong fundamental ya tadi, kalau ngomong teknik analisa ya gini, teknikalnya memang cukup jelek dibanding yang lain karena jatuhnya luar biasa jauh. Karena ini udah koin lama, ikut bulanannya. Kalau mau ikut mingguannya juga sebetulnya ya sama buruknya tuh kan, sama aja lah. Dia naik turun jauh, naik turun jauh, naik turun jauh, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya dia memang dari technical analysis cukup jelek. Apakah nanti naik lebih tinggi kita nggak tahu, karena memang sedikit lagi dia akan menembus titik terendah di awal-awal kelahirannya. Jadi awal kelahirannya cukup tinggi, kalau yang beli di awal kelahiran dia sudah rugi. Bagi yang pertama kali lahir di sini, tercatat di sini udah rugi, kemudian turun, mulai naik lagi untung, kemudian dia akan turun sampai ke sini. Mungkin bisa saja dia akan lebih bawah dari 0,002945 ini. Nah, kalau kalian merasa perlu direcover, rugi atau belum dijual, ya semua terserah lu deh. Makanya gue bilang bijak-bijak saja. Saya menyampaikan data ini, membaca saja, tidak ada yang menjanjikan apapun. Di X juga tidak menjanjikan, orang-orang juga tidak menjanjikan, saya juga tidak menjanjikan apapun. Ini adalah tetap saja ini beresiko. Tapi buat kalian yang memang sudah di kripto, kemudian kalian paham dan sudah menjadi kolektor, is oke lah menurut saya, itu nggak masalah. Kecuali memang uangnya ratusan juta ya kurang banyak, wajar lah kalau sakit gitu ya. Tapi kalau bangsa 1 juta 2 juta, saya rasa saran saya percuma saja. Duitmu 1 juta sekarang 300.000 kalian jual juga buat apa gitu, udah lama-lama nunggu gitu ya. Kalau kata saya sih malah kalau bisa sih tambah aja, mumpung lagi murah. Nanti turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Someday pasti akan naik lagi. Walau saya yakin naik lagi tetap, kalau ngomong keyakinan saya gitu. Tapi itu murni pribadi saya. Oke? Jangan ikut-ikut, sekali lagi bijak pada duitmu hilang, duit kau untung kau apa, itu urusan kamu. Oke? Thank you dan bye bye.